Pentingnya keamanan cyber. Capaian pembelajaran berisi definisi keamanan cyber. Semua jenis organisasi, seperti apotek, bank, dan lembaga pendidikan, menggunakan jaringan ini untuk bekerja secara efisien. Dengan semakin banyaknya informasi digital yang dikumpulkan dan dibagikan, perlindungan informasi ini menjadi sangat penting. Keamanan siber adalah upaya untuk melindungi semua sistem jaringan dan data dari penggunaan yang tidak sah atau berbahaya. Di tingkat perusahaan, seluruh karyawan bertanggung jawab untuk melindungi reputasi organisasi, data, dan pelanggan. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan untuk online, semakin besar pengaruh identitas online dan offline terhadap kehidupan Anda. Nama offline Anda adalah orang-orang yang berinteraksi dengan Anda setiap hari di rumah, sekolah, atau bekerja. Identitas online adalah cara Anda menampilkan diri kepada orang lain secara online. Informasi online ini akan memberitahu banyak hal tentang Anda. Berhati-hatilah saat memilih nama pengguna atau domain online. Nama pengguna ini tidak boleh membuat orang asing menganggap Anda rentan terhadap kejahatan dunia maya atau acuh tak acuh. Data Anda ada di perangkat komputer, data medis, pekerjaan, informasi online, identitas, data pendidikan, data keuangan. EHR berisi kesehatan fisik, kesehatan mental, dan informasi pribadi lainnya yang mungkin tidak diperlukan secara medis. Misalnya, jika Anda menerima konseling semasa kecil ketika terjadi perubahan besar dalam keluarga, hal ini akan dicatat dalam catatan kesehatan Anda. Selain riwayat kesehatan dan informasi pribadi, EHR mungkin berisi informasi tentang keluarga Anda. Seiring dengan berlanjutnya pendidikan, informasi tentang nilai dan hasil ujian, penerimaan, kursus yang diambil, nilai dan penghargaan yang diberikan, serta laporan disipliner disertakan dalam data pendidikan. Data tersebut dapat mencakup informasi kontak, data kesehatan dan imunisasi, serta data pendidikan khusus termasuk rencana pendidikan individu atau IEP. Informasi pajak dapat mencakup bukti pembayaran, laporan kartu kredit, skor kredit, dan informasi perbankan lainnya. Jika Anda memilih untuk tidak menerima laporan tercetak dari semua rekening, gunakan alat komputer untuk mengakses data. Jika memerlukan salinan digital laporan kartu kredit baru, gunakan komputer untuk mengunjungi situs web penerbit kartu kredit. Untuk membayar tagihan kartu kredit secara online, kunjungi situs web bank dan transfer uang menggunakan perangkat komputer. Selain menyediakan akses informasi, alat komputer juga dapat menghasilkan informasi. Selain mencuri dana jangka pendek, penjahat juga mencari dana jangka panjang dengan mencuri informasi. Pencuri mencuri asuransi kesehatan dan membuat obat resep untuk diri mereka sendiri, yang dicatat dalam rekam medis Anda. Prosedur pengajuan pajak tahunan mungkin berbeda dari satu negara ke negara lain. Namun penjahat dunia maya kini melihat sebuah peluang. Pencuri identitas dapat mengajukan pengembalian pajak palsu dan mencuri uang Anda. Pencurian identitas juga dapat menyebabkan orang membuka rekening kartu kredit dan menggunakan nama Anda untuk melunasi utang. Data perusahaan mencakup informasi karyawan, kekayaan intelektual, dan data keuangan. Informasi karyawan mencakup lamaran kerja, slip gaji, surat penawaran, kontrak karyawan, dan informasi apapun yang digunakan untuk membuat keputusan gaji. Internet of Things dan data besar. Dengan munculnya IoT, semakin banyak data yang perlu dikelola dan dilindungi. Kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Istilah lain untuk kerahasiaan adalah privasi. Kebijakan perusahaan harus membatasi akses ke informasi hanya untuk staf berwenang dan memastikan bahwa hanya individu berwenang tersebut yang melihat data ini. Integritas adalah keakuratan, konsistensi, dan keandalan data selama masa pakainya. Data tidak boleh berubah selama pengiriman dan tidak diubah oleh entitas yang tidak sah. Ketersediaan adalah memelihara peralatan, melakukan perbaikan perangkat keras, selalu memperbarui sistem operasi dan perangkat lunak, serta membuat cadangan memastikan ketersediaan jaringan dan data bagi pengguna yang berwenang. Konsekuensi pelanggaran keamanan adalah reputasi rusak, perusakan, pencurian, kehilangan keuntungan dan rusaknya kekayaan intelektual. Peretas adalah individu atau kelompok yang bersedia mengeksploitasi kerentanan untuk keuntungan pribadi atau finansial. Penyerang, yang biasanya memiliki sedikit atau tanpa pengalaman, seringkali menggunakan alat atau instruksi primitif yang ditemukan online untuk melancarkan serangan mereka. Peretas ini mendapatkan akses dengan mendapatkan akses ke komputer atau jaringan. Ancaman internal dan eksternal.
Serangan bisa datang dari dalam atau luar organisasi. Pengguna internal, seperti karyawan atau mitra kontrak, dapat secara tidak sengaja atau secara sengaja. Ini membantu mencegah serangan eksternal dengan memasukkan media USB yang terinfeksi ke dalam sistem komputer perusahaan. Karyawan juga memahami jaringan perusahaan, sumber daya dan data rahasianya, serta berbagai tingkat hak atau manajemen pengguna. Ancaman eksternal dari amatir atau penyerang terampil memanfaatkan kerentanan dalam jaringan atau perangkat komputer, atau menggunakan rekayasa sosial untuk mendapatkan akses. Apa yang dimaksud dengan perang cyber? Perang cyber adalah sebuah perang di internet yang melibatkan penetrasi sistem komputer dan jaringan negara lain. Contoh serangan pemerintah adalah malware Stuxnet yang dirancang untuk merusak fasilitas nuklir Iran. Malware ini dirancang untuk merusak perangkat fisik yang dikendalikan oleh komputer. Tujuan perang cyber, suatu negara dapat menyerang infrastruktur negara lain, mencuri rahasia pertahanan, dan terus mengumpulkan informasi tentang teknologi yang mengisi kesenjangan dalam industri atau militer negara tersebut. Selain spionase industri dan militer, perang siber dapat mengganggu infrastruktur negara lain dan membahayakan nyawa di negara sasaran. Serangan dapat mengganggu pembangkit listrik dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Selain itu, pelanggaran terhadap data sensitif dapat memberikan peluang bagi penyerang untuk memeras pejabat pemerintah. Informasi ini memungkinkan penyerang menyamar sebagai pengguna yang sah dan mendapatkan akses ke informasi sensitif. Jika pemerintah gagal memberikan perlindungan terhadap serangan siber, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah dalam melindungi mereka. Perang dunia maya dapat mengganggu stabilitas negara, mengganggu perdagangan, dan memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tanpa secara fisik menyerang negara sasaran. Terima kasih.